Jemaat Tuhan, selamat pagi. Presbiter DPD Jemaat Sion Jawa Timur menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela Teramana SSI Tel. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita di minggu kelima Prapaskah ini terambil di dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7, yang menyatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Surat Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sampai sedemikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan,
karena kami umat manusia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhia. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhia saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah hari Minggu. Kendati sampai saat ini kita masih melaksanakan peribadahan secara online, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam peribadahan
dalam pewartaan Injil Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kelima Prapaskah, di mana minggu-minggu Prapaskah adalah masa-masa di mana kita harus merenungkan diri kita, masa-masa pertobatan, masa-masa perenungan, masa-masa sengsara dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus bagi umat manusia. Dan tema kita pada saat ini diberi judul Antara Kekinian dan Kekekalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya tokoh seorang penginjil yang bernama Rasul Paulus adalah seorang tokoh besar di dalam sejarah Alkitab. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga saya selalu mendengar tentang tokoh ini karena banyak karya pelayanan, bahkan juga banyak surat-surat yang ditulis oleh Paulus dan menjadi sebuah pewartaan Injil yang sampai dengan saat ini kita dapat membaca di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Tentunya di dalam karya pelayanan yang diemban oleh Paulus, tidak serta-merta yang dijalani oleh Paulus lurus rata tanpa ada kerikil atau rintangan. Begitu banyak penderitaan demi penderitaan, begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan yang menghadang dalam perjalanan pelayanan yang ia lakukan. Sampai-sampai karena ia menyadari bahwa ia hanyalah manusia biasa, ada firman Tuhan menyatakan bahwa duri dalam daging begitu sangat menderita dan sengsara kehidupan yang ia jalani. Tetapi firman-Nya juga mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini kita bisa lihat begitu berimannya, begitu rohaninya, begitu dekatnya relasi atau hubungan antara Paulus dengan Allah yang sangat-sangat kuat terjalin, sehingga ia menyatakan bahwa segala perkara apapun yang saya hadapi, saya akan mampu untuk menjalaninya, saya akan mampu untuk menghadapinya, saya akan mampu untuk melaluinya, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Begitu banyak jemaat-jemaat
yang merupakan hasil buah pelayanannya yang sangat terberkati dengan kehadiran dan pelayanan hambanya ini. Memang ketika Rasul Paulus masuk dalam satu tempat atau daerah untuk menginjili, tidak terlepas dari banyaknya hambatan dan tantangan. Namun pada akhirnya terbentuklah cikal bakal kekristenan di sana. Banyak jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam Kristus karena hasil buah pelayanan Paulus, dan itu juga semua dilandasi oleh karya Roh Kudus. Jemaat-jemaat yang merupakan hasil pelayanan Paulus sangat begitu mengasihi Paulus. Bahkan mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, karena Paulus ia melaksanakan tugas tanggung jawabnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak selamanya ia menetap di satu tempat. Ketika buah hasil pelayanannya itu sudah ditanam dari satu persekutuan tersebut, kemudian ia berpindah ke tempat lain agar semakin banyak benih firman Tuhan, agar semakin banyak pewartaan Injil Kristus tersebar bukan saja di satu tempat, tapi ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bacaan kita ini merupakan surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di kota Tesalonika atau di jemaat Kristen Tesalonika. Dan perlu kita ketahui bahwa jemaat Kristen di kota Tesalonika ini baru saja atau belum lama masuk Kristen. Mereka baru saja meninggalkan kehidupan mereka yang lama, kepercayaan mereka yang lama, untuk ikut Kristus atau untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, biasanya kalau orang Kristen baru, tentunya untuk pemahaman iman masih belum maksimal. Oleh karena itu perlu ada bimbingan, tuntunan, arahan agar imannya boleh semakin kuat dan semakin matang. Jangan sampai ketika sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi pengikut Kristus, kemudian ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang menggoncangkan iman mereka. Pada akhirnya mereka kembali kepada kepercayaan mereka yang semula, bisa kembali kepada apa yang mereka percayai di waktu-waktu yang lampau, karena tidak kuat dan kokoh pondasi iman mereka. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, jika punya saudara yang baru saja menjadi Kristen, tentunya mohon untuk dituntun, dibimbing, kemudian didukung, ditopang dalam doa agar mereka tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka. Di sini Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ia mengucap syukur dan ia berterima kasih kepada jemaat di Tesalonika ketika ia berada di tengah-tengah pelayanan di Tesalonika. Jemaat menerimanya
dalam melakukan sebuah pelayanan pemberitaan Injil. Jadi kehadiran Rasul Paulus dapat diterima dengan penuh sukacita dan akhirnya menghasilkan buah pelayanan yang indah. Ada jemaat atau orang-orang yang akhirnya menerima Kristus, percaya kepada Kristus, dan menjadi pengikut Kristus. Dan Rasul Paulus juga bersyukur atas berita yang ia terima tentang iman dan kasih jemaat di Tesalonika, di mana jemaat ini tetap hidup tabah dalam iman, meski mereka juga hidup dalam penindasan, bahkan ada dikacaukan oleh pengajar-pengajar sesat atau para penyesat. Tapi jemaat di Tesalonika menyambut Injil dan hidup dalam kebenaran. Injil Kristus yang telah disampaikan oleh Paulus dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Inilah yang luar biasa. Ketika hamba-hamba Tuhan, ketika pelayan-pelayan Tuhan ditempatkan oleh Tuhan di satu jemaat, tentunya adalah suatu kebahagiaan ketika kekuatan Injil yang selama ini diberitakan dapat bertumbuh, dapat menghasilkan buah-buah kebaikan kebenaran bagi jemaat yang dilayani. Meskipun pelayan Tuhan ini suatu saat akan meninggalkan jemaat ini, meskipun pelayan Tuhan atau hamba Tuhan ini suatu saat akan pergi meninggalkan jemaat, alangkah senangnya meskipun ia jauh di mata, tetapi selalu terdengar informasi bahwa jemaat yang pernah ia layani tetap mempertahankan iman, tetap hidup dalam kasih dan pengharapan kepada Kristus. Itulah yang kami rasakan. Ya, kalau saya penempatan pertama SK dari Majelis Sinode pada saat peneguhan pelayan firman dan sakramen, melayani di GPIB Betel Tanjung Pinang, Pospelkes Kijang. Itu daerah Kepulauan Riau. Kemudian dilanjutkan ke GPIB Jemaat Zebulon Batam, Pospelkes Ezra Tiang Wangkang. Setelah itu oleh Majelis Sinode saya ditempatkan oleh Tuhan ke Kalimantan Barat, tepatnya ke GPB Jemaat Panampa Kepayang. Dan saat ini Tuhan menempatkan saya di GPB Jemaat Sion Jehat Tenggaro, Kalimantan Timur, dengan berbagai macam corak, suku, bahasa, karakter jemaat yang berbeda-beda. Tentunya akan semakin mewarnai semangat pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan. Karena dimanapun hamba-hamba Tuhan ditempatkan, pelayan Tuhan ditempatkan, tentu tidak sama. Baik itu pelayan firman-Nya atau kami sebagai pendeta yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahkan jemaat yang kami layani, tentu berbeda-beda, baik sifat, karakter, bahkan kepemimpinan. Tetapi hal yang menjadi kerinduan dan pengharapan kami sebagai pelayan Tuhan, agar dimanapun Tuhan mengutus kami, biarlah benih pewartaan Injil itu akan semakin memberikan pertumbuhan iman bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kata firman Tuhan bahwa ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi akulah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Pelayan Tuhan, para pendeta akan datang dan pergi, tapi tentu ada yang menanam,
ada yang menyiram. Sama-sama saling melengkapi. Tetapi yang memberikan pertumbuhan bagi iman Bapak Ibu Saudara atau jemaat Tuhan adalah Tuhan Allah. Oleh karena itu bukalah hati Bapak Ibu untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bukalah mata iman Bapak Ibu Saudara agar pewartaan Injil yang selama ini diberitakan oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pelayan firman dan sakramen itu boleh senantiasa menjadi berkat bagi kerohanian atau iman kita, bukan hanya di saat ini, tetapi nanti dalam kekekalan ketika Tuhan panggil kita dalam kemuliaannya. Ada buah yang sudah kita hasilkan, yaitu iman kita yang akan suatu saat nanti kita pertanggungjawabkan kepada Dia, Hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara, mari di masa-masa pandemi ini kita tetap kuat dalam iman. Jangan sudah setahun pandemi atau corona berakhir kita malas-malasan untuk ibadah. Tapi mari semangat itu tetap menyala-nyala dari dahulu, saat ini sampai di masa yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan kita dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, doa saya Tuhan Yesus menjaga, melindungi dan memelihara kita semua. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita bersyafaat. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Sang Kepala Gereja kami yang Maha Agung. Kami menaikkan ungkapan syukur hati kami oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, umat-Mu, senantiasa nyata kami rasakan dalam perjalanan kehidupan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami mengucap syukur atas bimbingan Tuhan, sehingga kami boleh dapat berkumpul di tengah-tengah persekutuan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mampukanlah kami untuk dapat menanamkan firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini bersama-sama kami dengan umat-Mu mendukung di dalam doa, menopang di dalam doa untuk keberadaan dan pergumulan pemerintahan kami, yaitu bangsa Indonesia. Biarlah kuasa kasih-Mu nyata atas pergumulan, tantangan, dan kemelut persoalan yang terjadi di bumi pertiwi kami ini. Urapi dan anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan percayakan, yang semuanya itu berasal daripada Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan, menjalankan setiap tanggung jawab kepemimpinan dalam sikap takut akan Tuhan. Kami mendoakan Tuhan bagi Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden dan para menteri atau seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah dan pelosok perdesaan. Biarlah semuanya dalam keadaan sehat, kuat, Tuhan melindungi, menjaga, bahkan menganugerahkan kuasa-Mu agar mereka tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam perjalanan kepemimpinan mereka. Kami mendoakan Tuhan bagi setiap daerah atau wilayah-wilayah Indonesia yang saat ini sedang bergumul juang menghadapi pandemi COVID-19, yang sedang bergumul juang menghadapi musibah bencana alam, tanah longsor, banjir, gempa bumi. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah yang berkuasa, yang akan memulihkan, melawat dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap daerah, wilayah-wilayah yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan yang akan mengatasi dan menolong mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga mendoakan pada saat ini untuk seluruh tenaga medis, baik dari pusat, daerah sampai pelosok perdesaan, yang saat ini menjadi garda terdepan yang menangani COVID-19, bahkan para relawan. Berikanlah mereka hati yang bijaksana, berikanlah semangat pengabdian yang tinggi, agar dalam penanganan masalah kesehatan, khususnya COVID-19 ini, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan
bahkan kemampuan, kesanggupan bagi mereka, agar setiap tenaga medis, para relawan dapat mempersembahkan yang terbaik dalam pengabdian mereka, kendati mereka harus bertaruh nyawa untuk COVID-19 ini. Kami juga mendoakan ya Tuhan pada saat ini, khususnya bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberkati, bahkan setiap orang yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan, Tuhan menilik keberadaan mereka. Kami mendoakan bagi Majelis Sinode GPIB sebagai pemimpin tingkat sinodal, MUPEL, bahkan juga majelis jemaat yang ada di jajaran GPIB. Tuhan memberkati agar dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan yang kami laksanakan, kami boleh lakukan itu dengan segenap hati kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan khususnya bagi GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Tuhan memberkati jemaat atau persekutuanmu ini ada di tempat ini sampai dengan saat ini. Itu semua karena peranan Roh-Mu yang kudus. Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati unit-unit misioner, Tuhan memberkati pegawai dan poster, agar kami semua dapat bergandengan tangan untuk berkarya, bergandengan tangan berjalan bersama-sama dalam pelayanan memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan bagi seluruh warga jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan kekuatan penghiburan, yang bersuka cita karena pertama usia kelahiran dan perkawinan, yang bersuka cita karena keberhasilan dan kesuksesan baik dalam menempuh pendidikan, bahkan dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan melengkapi sukacita mereka. Yang bergumul belum mendapatkan keturunan dalam rumah tangga, kami tetap mendoakan agar indah pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa dan tetesan air mata mereka. Kami mendoakan Tuhan dalam situasi pandemi ini, bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih belajar secara online di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Kami mohon kiranya badai ini dapat segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali, anak-anak kami boleh sekolah kembali untuk menuntut ilmu mereka Tuhan, untuk masa depan dan cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan keluarga besar Jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong, agar persekutuan kami di tengah-tengah jemaat ini senantiasa rukun, harmonis, dipenuhi dengan damai dan sukacita. Biarlah kami tetap hidup dalam kasih setia Tuhan, hidup dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk rencana ibadah perdana di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong yang kami laksanakan pada tanggal 7 Maret 2021. Tuhan berkati rencana kami ini agar seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, syukur hati kami kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami yang kami naikkan, bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap permohonan dan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
yang menyatakan, "Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu." Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya segenap hatimu, padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia di badannya segenap hartamu, di badannya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia Tuhanmu. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa silih ganti. Ya Bapa, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Terimalah diri, hidup dan karya kami. Pakailah kami semua sebagai alat berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Marilah kita berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus.